Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan dan membahas tentang hasil kerja kami dari LKPM 1 sampai LKPM 5 untuk eh, menyelesaikan tugas UTS rekayasa perangkat lunak. Di sini kami akan membahas tentang sistem pemesanan dan pembayaran online, scan QR code, perangkat lunak berbasis website. Yang dimana di sini rancangannya ya, sistem pemesanan QR code untuk Kopi Studio 24 Belimbing. Nah, dalam presentasi ini kami akan melihat bagaimana sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pelanggan guna untuk meningkatkan nilai tambah bagi pemilik bisnis Kopi Studio 24 Belimbing. Baik, di sini kami dari kelompok 3, yakni pertama yaitu anggota kami terdiri dari 5 orang, yaitu yang pertama Petra Septori dengan NIM akhiran 58, kedua Ganes Maulana dengan akhiran NIM 68, kemudian Aril Saiba dengan NIM akhiran 78, kemudian saya sendiri Samudra Ruhidaya dengan NIM akhiran 13, kemudian anggota kami yang terakhir yaitu Muhammad Nanda Aditya dengan NIM akhiran 63. Baik, jadi mari kita mulai. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang dari Kopi Studio 24 Belimbing. Kopi Studio 24 Belimbing mempunyai lokasi yang strategis di pusat kota yang berada di Jalan Laksna Adi Sucipto nomor 193 Belimbing, Kota Malang. Usaha ini memiliki banyak keunggulan yang dapat menarik banyak pelanggan. Pertama, lokasinya yang strategis di pusat kota memudahkan akses bagi siapa saja. Ditambah lagi dengan jam operasional yang buka 24 jam sehingga pelanggan bisa datang kapan saja. Fasilitas yang lengkap seperti area parkir yang luas, wifi gratis, musola, meeting room, dan toilet yang bersih. Memberikan kenyamanan lebih bagi pengunjung ditambah dengan pilihan menu yang beragam. Pelanggan memiliki banyak opsi yang sesuai dengan selera mereka. Tempat yang luas selalu terjaga kebersihannya, juga memberikan suasana yang nyaman. Harga yang terjangkau membuat usaha ini bisa dijangkau lebih banyak kalangan. Dari latar belakang tersebut, kami mendapatkan beberapa masalah, yaitu antrian panjang. Untuk mengatasi antrian panjang ini, ditawarkan suatu solusi yaitu sistem pemesanan dan pembayaran online melalui QR code pada meja yang diberi nomor. Jadi pelanggan dapat langsung menuju tempat duduk yang kosong kemudian men-scan QR code yang tersedia di meja dan akan diarahkan menuju perangkat lunak berbasis website sehingga dapat memesan menu dan melakukan pembayaran langsung melalui website tersebut tanpa perlu mengantri beberapa lama di kasir. Staf pelayanan akan menerima nota pesanan beserta nomor mejanya ketika pesanan dari pelanggan sudah melakukan pembayaran dan dinyatakan selesai. Kemudian di sini saya juga akan membahas tentang SWOT. Yang pertama yaitu Strange, lokasi strategis di pusat kota, buka 24 jam, fasilitas lengkap, banyak pilihan menu, mempunyai tempat yang luas dan bersih, harga terjangkau. Yang kedua ada Weakness, kurangnya staf di bagian pelayanan sehingga menyebabkan antrian yang panjang, suasana hati pelanggan yang jenuh. Yang ketiga ada Opportunities, teknologi internet, sistem pemesanan online tanpa mengantri. Yang keempat yaitu ada Threat, persaingan ketat, perubahan selera, dan preferensi konsumen. Baik, di saat ini saya akan menjelaskan tentang workflow, kondisi sekarang yang berada di Kopi Studio 24, dan solusi workflow yang kami tawarkan. Pertama, workflow kondisi sekarang yang berada di Kopi Studio 24, yaitu pelanggan masih mengantri dan memesan, kemudian pelanggan membayar, pesanan datang, dan pelanggan menikmati hidangannya. Di sini lumayan ribet ya karena pelanggan harus mengantri. Sedangkan workflow solusi yang kami tawarkan yaitu pelanggan tinggal menggunakan kode
scan QR, kemudian pelanggan membayar, hidangannya disiapkan, kemudian hidangannya datang, dan pelanggan tinggal menikmati hidangannya. Ya baik, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang rancangan hardware sistem di Kopi 24 Blimbing Malang ya. Di situ pemesanan digital diagram sistem dan komponen hardware seperti router WiFi sebagai penghubung perangkat dengan smartphone pelanggan untuk mengakses website di studio kopi tersebut. Dan di situ juga memiliki tablet staf untuk menerima atau memproses pesanan. Dan di situ juga terletak printer thermal untuk mencetak stroke. Dan yang berikut juga terdapat website pemesanan sebagai pusat sistem atau menu makanan. Nah, selanjutnya yaitu keuntungan sistem pemesanan digital. Yang pertama, untuk mempercepat proses pemesanan tanpa antre. Dan yang berikut mengurangi kesalahan pencatatan pelanggan, lebih nyaman, memilih menu, dan lebih efisiensi operasional staff, dan dokumentasi transaksi lebih rapi dan otomatis. Terima kasih. Selanjutnya ada diagram use case yang menggambarkan proses pemesanan di Kopi Studio 24 Blimbing. Yang pertama ada pelanggan. Pelanggan dapat melakukan beberapa aktivitas utama dalam sistem. Aktivitas tersebut meliputi scan QR code. Pelanggan memindai QR code untuk mengakses website pemesanan. Lalu akses website, pelanggan diarahkan ke halaman website pemesanan. Selanjutnya lihat menu. Pelanggan melihat daftar menu yang tersedia di Kopi Studio 24 Blimbing. Lalu selanjutnya pelanggan dapat melakukan pembayaran. Pelanggan melakukan pembayaran melalui metode pembayaran yang disediakan. Contohnya bisa melalui pembayaran cash atau pembayaran kris. Lalu konfirmasi pembayaran. Sistem mengkonfirmasi pembayaran yang telah dilakukan. Lalu selanjutnya yang terakhir, terima nota pesanan. Pelanggan menerima nota pesanan sebagai bukti transaksi. Lalu aktor yang kedua adalah kasir. Kasir berperan dalam proses transaksi. Aktivitas yang dilakukan oleh kasir adalah yang pertama, konfirmasi pembayaran. Kasir memverifikasi pembayaran yang telah dilakukan oleh pelanggan. Selanjutnya, terima nota pesanan. Kasir mencetak atau memberikan nota pesanan kepada pelanggan. Selanjutnya, persiapkan proses pesanan. Kasir atau tim penyaji menyiapkan pesanan berdasarkan nota yang diterima, lalu memberi nomor antrian sesuai dengan antrian pelanggan tersebut. Selanjutnya ada alur proses. Pelanggan memulai proses dengan memindai QR code, lalu melihat menu dan memilih pesanan. Setelah memilih pesanan, pelanggan melakukan pembayaran, lalu kasir memverifikasi pembayaran dan menyiapkan pesanan. Dan yang terakhir, pelanggan menerima pesanan dan nota transaksi. Saya menjelaskan yakni rancangan DFD-nya untuk Kopi Studio 24 Blimbing berdasarkan hasil analisa dari use case slide sebelumnya, yakni level 0 di kotak tengah yaitu Kopi Studio 24 Blimbing sebagai software aplikasinya memberikan input kepada pelanggan yakni sebuah konfirmasi dan status, dan pelanggan memberikan input kepada softwarenya yaitu sebagai data pemesanan.
untuk kepada kasir, aplikasi software tersebut memberikan input yaitu laporan pemesanan dan kembalikan kasir kepada kepada aplikasi softwarenya yaitu sebagai data menu dan harga, baik untuk staf pelayanan terhadap aplikasi software ini yaitu memberikan daftar pesanan serta status pemesanan. Lanjut kepada level 1. Di situ terdapat proses 1, 2, dan 3. Baik, pertama yaitu proses 1, yakni pelanggan melakukan proses 1 yaitu sebuah input pesanan yang memberikan konfirmasi, menyertakan konfirmasi nomor meja kepada pelanggan itu sendiri, serta memberikan data pesanan. Kemudian kepada pelanggan, kepada proses kedua, yaitu melibatkan input transaksi, yaitu pelanggan kepada input transaksi berupa data pembayaran. Kemudian input transaksi meneruskan data pembayaran tersebut kepada keuangan. Input transaksi tidak hanya memberikan itu saja. Input transaksi dari sebelumnya pelanggan yaitu memberikan nomor meja kepada input transaksi menyertakan serta memberikan data pesanan kepada data pesanan yaitu D1, data store 1. Kemudian input transaksi ke pelanggan yaitu memberikan total harga. Baik, setelah itu yaitu kasir terhadap memberikan input kepada input transaksi yaitu berupa konfirmasi harga. Konfirmasi harga ya ini yang mengarah kepada pembayaran keuangan ya. Memberikan data store yaitu data store yang akan disimpan jangka panjang berupa data transaksi kepada cetak laporan. Kemudian pelanggan serta menyertakan nomor meja juga kepada cetak laporan. Data store 1 juga akan diikutkan kepada cetak laporan. Nah, input proses ketiga ini yaitu ke kasir memberikan laporan pesanan serta laporan keuangan. Baik, lanjut kepada level 2-nya. Di sini ada 4 tahapan ya, 4 proses, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3. Pertama yaitu pelanggan. Pelanggan kepada proses 1 memberikan input yaitu sebuah data pesanan. Yang dimana data pesanan ini disertakan kepada pelanggan sendiri ya. Sehingga menjadikan data pesanan ini sebagai data store D1 data pesanan. Yang nantinya akan diberikan kepada proses kedua yaitu verifikasi pesanan. Serta verifikasi pesanan kepada pelanggan yaitu memberikan input sebuah konfirmasi pesanan. Verifikasi pesanan, setelahnya itu kasir. Kasir yaitu memberikan input kepada proses 2 yaitu sebuah pemeriksaan pesanan, memeriksa pesanan. Kemudian data pesanan tersebut akan ditaruh kepada data store 2 yaitu riwayat pemesanan. Kasir sendiri serta memberikan proses ketiga yaitu pada proses 2.2 simpan riwayat pesanan, memberikan riwayat transaksi pesanan tersebut, yang dimana pelanggan sebelumnya memberikan data pesanan dan menyimpannya pada riwayat pesanan, serta riwayat pesanan melakukan konfirmasi pesanan, yang dimana proses ketiga ini dikembalikan kepada pelanggan yaitu input riwayat ke pelanggan. Kemudian pelanggan meneruskan kepada proses pembayaran, yakni pada proses tahapan terakhir yaitu keempat, berupa keuangan. Pelanggan ini memberikan data pesanan kepada proses keempat yaitu keuangan, serta keuangan akan menyimpan data pembayaran tersebut pada data store ketiga yaitu keuangan. Kemudian kita lanjutkan kepada langkah terakhir yaitu semuanya mengarah ke kasir ya. Jadi proses ketiga ini 3.1 yaitu cetak laporan pemesanan, 3.2 yaitu cetak laporan keuangan, terus yang terakhir yaitu cetak laporan riwayat pemesanan. Baik, dari proses 1 ini, yang pertama yaitu cetak laporan pemesanan, itu akan ditujukan kepada pelanggan
serta kasir. Jadi keduanya saling mengetahui. Kemudian simpan pada data store 1 ya, data pesanan kepada simpanan jangka panjangnya pada software tersebut. Kemudian diarahkan kepada proses kedua, yaitu cetak laporan keuangan sekaligus mencetak laporan keuangan. Serta di data keuangan tersebut di proses kedua ini memberikan data store keuangan. Kita memberikan input kepada kasir, yaitu sebuah laporan keuangan untuk mengetahui. Kemudian riwayat pesanan tersebut, data store ketiga ini memberikan data pesanan, sebuah data pesanan yang akhirnya akan mencetak laporan riwayat pemesanan, hingga riwayat pesanan akan diarahkan menuju kasir hingga cetak laporan dan lain-lain. Baik, mungkin itu saja penjelasan DFD